Selamat pagi anak-anak Bapak sekalian, baik kelas 10 IPA maupun kelas 10 IPS. Semoga anak-anak Bapak dalam keadaan sehat atas lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Materi kita pada pertemuan ini adalah membahas etika dan ketentuan dalam teknologi informasi dan komunikasi. A. Hak atas kekayaan intelektual. Hak atas kekayaan intelektual adalah pengakuan hukum yang memungkinkan pemegang hak atas kekayaan intelektual tersebut mengatur penggunaan gagasan-gagasan dan ekspresi yang diciptakannya dalam jangka waktu tertentu. Istilah kekayaan intelektual mencerminkan bahwa hal tersebut merupakan hasil pikiran atau intelektualitas, bahwa hak kekayaan intelektual dapat dilindungi oleh hukum sebagaimana bentuk hak milik lainnya. Hak atas kekayaan intelektual sering disingkat HKI dan secara umum lebih sering dikenal HAKI. Objek yang diatur dalam HAKI menyangkut karya-karya manusia yang lahir akibat kemampuan intelektualnya. HAKI dibagi menjadi dua, yaitu pertama, hak cipta atau copyright. Yang kedua, hak kekayaan industri atau industrial property right. Ruang lingkup hak cipta meliputi karya-karya baik berupa barang, lagu, tulisan, desain, dan sebagainya. Pada dasarnya, setiap hasil karya atau hasil cipta manusia dapat didaftarkan ke Departemen Kehakiman agar mendapat perlindungan hukum. Seseorang atau lembaga yang mendaftarkan hasil karyanya kepada lembaga yang berwenang akan mendapatkan perlindungan hukum. Dalam Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tersebut dijelaskan bahwa A. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan, memperbanyak ciptaannya, atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
C. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. D. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. E. Perbanyakan adalah penambahan jumlah sesuatu ciptaan, baik itu secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalih wujudkan secara permanen atau temporer. Yang F, yaitu program komputer, adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut. Nah, sekarang yang B, yaitu aturan-aturan hak cipta perangkat lunak. Aturan hak cipta yaitu terkait dengan perangkat lunak komputer diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 yang terdiri dari 15 bab dan 78 pasal. Sebelumnya, negara kita pernah memiliki undang-undang hak cipta, yaitu pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997. Undang-Undang hak cipta yaitu dibuat untuk melindungi hasil karya atau ciptaan dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, sekarang yang C, yaitu dampak pelanggaran hak cipta.
Pelanggaran hak cipta dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi umumnya terjadi pada karya cipta peranti lunak atau software. Bentuk pelanggarannya dapat berupa: pertama, yaitu duplikasi atau penggandaan perangkat lunak properti tanpa izin. Sedangkan yang kedua, yaitu penjualan perangkat lunak bajakan. Dan yang ketiga, instalasi perangkat lunak bajakan ke dalam harddisk. Yang keempat, modifikasi perangkat lunak tanpa izin. Nah, yang D yaitu menghargai hak cipta orang lain. Sebagai warga negara yang baik, sudah sepantasnya kita menghargai hak cipta orang lain. Misalnya dengan cara berikut ini. Yang pertama, selalu menggunakan perangkat lunak yang legal dan berlisensi. Legal dan berlisensi tidak selalu berarti kita harus membayar untuk mendapatkannya. Sebagai contoh, kita dapat menggunakan sistem operasi Linux yang legal dan berlisensi tanpa harus membayar. Sedangkan yang kedua, yaitu tidak melakukan penggandaan software ilegal. Yang ketiga, selalu menggunakan perangkat lunak untuk hal-hal positif. Yang keempat, tidak mengubah atau memodifikasi program komputer yang memang tidak boleh diubah atau dimodifikasi oleh pembuatnya. Yang kelima, tidak menyalahgunakan perangkat lunak untuk berbagai hal yang melanggar hukum. Nah, sekarang yang E, yaitu prinsip kesehatan dan keselamatan kerja. Seseorang yang sehari-hari menggunakan komputer, baik untuk pekerjaan, pendidikan, ataupun hobi, tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip kesehatan agar terhindar dari berbagai gangguan kesehatan. Gangguan kesehatan yang mungkin muncul akibat penggunaan komputer adalah: pertama, gangguan pada mata. Yang kedua, gangguan pada kepala. Yang ketiga, gangguan pada tangan. Yang keempat yaitu gangguan pada badan. Salah satu peralatan komputer yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan adalah monitor. Seperti kita ketahui, layar monitor
memancarkan radiasi atau pemancaran partikel-partikel elementer dan energi radiasi. Radiasi yang dipancarkan monitor komputer antara lain berupa: pertama, sinar X, kedua, sinar ultraviolet, yang ketiga, gelombang mikro, dan yang keempat, radiasi elektromagnetik frekuensi sangat rendah. Berikut ini posisi duduk yang benar saat menggunakan komputer. Pertama, duduk dengan tegak. Usahakan untuk duduk dengan menempatkan pinggang di bagian belakang kursi. Jaga paha untuk tetap lurus atau lebih rendah dari pinggang, dan buat punggung dalam posisi menyandar dan membentuk sudut 100 derajat. Nah, perhatikan, inilah gambarnya, yaitu duduk dengan tegak. Posisi duduk dengan tegak, ya. Nah, yang kedua, duduklah dekat dengan keyboard. Duduk dengan punggung yang tegak dan rileks merupakan posisi yang benar saat menggunakan komputer. Selain badan dekat dengan keyboard, yaitu usahakan untuk selalu menempatkan keyboard tepat di depan badan, bukan menyamping. Nah, perhatikan, inilah gambarnya, yaitu duduk dekat dengan keyboard. Ini posisi duduknya dekat dengan keyboard. Nah, yang ketiga, yaitu atur posisi keyboard senyaman mungkin. Aturlah posisi pundak sedemikian rupa agar otot-otot pundak tidak tegang. Usahakan agar pundak tidak terlalu ke bawah atau terlalu tegak. Inilah gambarnya, mengatur posisi keyboard senyaman mungkin. Ini. Perhatikan pundaknya tidak terlalu ke bawah atau tidak terlalu tegak. Jadi buat posisi ya rileks. Dan yang keempat, atur kemiringan dari keyboard. Gunakan kaki keyboard untuk mengatur kemiringannya. Itu bergantung kepada posisi duduk yang kamu implementasikan. Jika posisi duduk terlalu tinggi,
maka buat keyboard dalam keadaan rata atau menjauh dari pergelangan tangan. Dan sebaliknya, buat keyboard miring ke depan bagi kamu yang duduknya rendah atau sejajar. Nah, perhatikan, inilah pengaturan kemiringan dari keyboard. Yang kelima yaitu posisi monitor. Untuk mengurangi keluhan pada mata, lakukanlah hal-hal berikut. Pertama, letakkan monitor di ruangan dengan pencahayaan yang cukup, yaitu tidak terlalu terang dan tidak terlalu redup. Yang kedua, atur posisi monitor agar berada tepat di depan mata Anda. Yang ketiga, gunakan filter screen atau filter monitor untuk meredam radiasi. Nah, perhatikan, inilah gambarnya mengatur posisi monitor. Yaitu atur dengan pencahayaan yang cukup. Usahakan posisi monitornya tepat di depan mata. Dan gunakan filter screen di monitor atau filter monitor. Yang keenam, ketika mengetik, taruh sumber ketikan di depan dan sejajar dengan monitor. Ketika mengetik dan menggunakan media cetak sebagai sumber, upayakan untuk menaruh buku atau kertas tersebut tepat di bawah layar. Karena hal ini sangat membantu untuk meminimalisasi pergerakan tubuh, terutama leher ketika bekerja. Nah, perhatikan, ini sumber ketikan, usahakan di depan sejajar dengan monitor. Inilah sumber ketikan. Dan yang ketujuh, ambil istirahat sejenak secara rutin. Duduk dalam waktu yang lama tidak baik untuk tubuh. Jangan lupa untuk ambil waktu sejenak untuk berdiri, berjalan-jalan kecil, hingga peregangan di persendian. Mengistirahatkan mata juga penting untuk menjaga mata tetap prima dan tidak mudah lelah. Nah, perhatikan, anak-anak sekalian, inilah mengambil waktu istirahat yang sejenak. Tegangkan leher apabila lehernya sudah tegang. Dan silakan berdiri sejenak dan berjalan-jalan kecil. Dan regangkan persendian.
sekarang anak bapak sekalian, ada soal esai dengan jumlahnya hanya 2. Pertama, jelaskan pengertian etika dan berikan contoh penerapan etika dalam dunia teknologi informasi. Yang kedua, bagaimana cara Anda menghargai karya cipta orang lain dalam teknologi informasi dan berikan contohnya. Terima kasih, sampai jumpa pada materi berikutnya.